Aku ingin berbagi dari Lukas 10 ayat 1 sampai 12. Yesus mengutus 70 murid. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang empunya tuayan supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut. Dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makalah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah, juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu, tetapi ketahuilah, ini kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Kita tahu bahwa ini adalah kitab yang ditulis oleh Lukas sendiri. Lukas merupakan orang Yunani yang lahir dari keluarga yang awalnya belum percaya. Nah, Injil Lukas ini seperti yang ditulis di dalam pasal 1 jelas tadi bahwa mengatakan ini merupakan kitab yang ditulis oleh Lukas gitu. Nah, Lukas ini merupakan petobat Yunani yang mana satu-satunya orang bukan Yahudi yang menulis sebuah kitab di dalam Alkitab ini sendiri. Seperti yang kita tahu juga di sini Roh Kudus mendorong Lukas untuk menulis kepada Theophilus. Theophilus artinya adalah seorang yang mengasihi Allah buat orang percaya di luar bangsa Yahudi. Nah, dari surat-surat Paulus dikatakan bahwa Lukas adalah seorang dokter gitu ya. Di dalam Kolose 4 ayat 14, salam kepadamu dari tabib Lukas yang kasih dari Demas. Nah, dari penulisan Lukas sendiri ini, kita mengetahui bahwa ia seorang yang berpendidikan tinggi gitu. Penulis yang terampil, juga sejarawan yang teliti, dan dikatakan bahwa dia merupakan teolog yang diilhami seperti itu. Nah, kalau kita berbicara kapan kejadiannya, Injil Lukas ini ditulis sekitar tahun 60 sampai 63 Masehi. Dan tempatnya itu kemungkinan di Kaisarea ketika Paulus dipenjarakan di sana. Nah, itulah kisah tentang Lukas. Sampailah kita ke dalam perikop ini, bahwa di sini dijelaskan tentang Yesus mengutus 70 murid. 70 murid. Artinya berbicara tentang murid adalah seseorang yang belajar, seseorang yang diajari, seseorang yang mau diarahkan oleh gurunya gitu. Nah, Yesus adalah gurunya dan Yesus mengutus mereka. Di dalam ayat 1 dikatakan bahwa Yesus mengutus murid-muridnya itu berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka,
Tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Gitu. Nah, di sini problem utamanya adalah ketika Tuhan mengutus kita, ya kita sebagai murid, ketika Tuhan mengutus muridnya dan Tuhan mengutus kita akan merasakan kekurangan orang gitu. Memang dibuktikan ya ketika kita melayani di KMK. Coba lihat, banyak sebenarnya mahasiswa yang diinjili yang belum mendengar kabar tentang Yesus gitu, kabar baik seperti itu. Nah, banyak tuayan tapi pekerja sedikit. Sedikit kita yang memberitakan Injil. Sedikit kita yang mau untuk memuridkan kembali. Aku yakin teman-teman paham maksudku gitu. Nah, tapi di sini kita diingatkan Yesus bahwa di dalam ayat 2 dibilang, Yesus bilang kepada kita bisa meminta kepada Bapa di sorga pekerja-pekerja untuk tuayan itu gitu. Nah, sambil bukan hanya meminta, konsep dari Tuhan berbicara kepada kita, ketika kita meminta pun kita mengusahakan gitu. Kita mengerjakan apa yang bisa semaksimal mungkin, ya setelah itu kita serahkan sama Tuhan yang memberikan kepada kita, seperti itu. Nah, kalau di dalam ayat 3 dibilang, pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Nah, ini juga merupakan sebuah problem gitu ya. Memang pasti nggak mudah ketika Tuhan mengutus kita gitu. Tuhan mau kita seperti Dia, Yesus mau kita seperti Dia. Memang tidak mudah, artinya ada pengorbanan. Artinya ada pengorbanan ketika Yesus mengutus. Pengorbanan dalam panggilan di dalam kehidupan kita. Nah, seperti di dalam Alkitab dibilang bahasa Indonesianya sehari-hari ya, dalam bahasa Indonesia sehari-hari, waspadalah seperti ular, tulus hati seperti burung merpati gitu. Ya jadi kita akan kalah sama jumlah dan kita diutus di tengah-tengah serigala gitu ya. Artinya kita harus mencari jawaban dari apa yang Tuhan mau gitu. Jadi kita harus nurut sama apa yang Tuhan perintahkan. Gitu, karena ya kita lagi-lagi ya cerdik katanya, cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati gitu. Nah, di dalam bahasa Indonesia sehari-hari juga di dalam ayat 4 ini, janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan gitu. Artinya apa gitu kan? Di sini Yesus mau bilang, jangan berhenti di tengah jalan untuk memberi salam kepada orang-orang gitu. Artinya jangan berusaha agar bagian kita ketika mengutus, ini konteksnya ini memberitakan Injil ya. Ketika memberitakan Injil supaya diterima, gitu. Jangan seperti itu. Nah, ini akan kita bahas nanti di akhir juga. Nah, di dalam ayat 5 dikatakan, kalau kamu memasuki rumah, katakanlah lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal di atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Maksudnya adalah ketika kita memberitakan Injil dan kita tidak diterima, kita tidak usah kesal, kita tidak perlu khawatir yang gimana-gimana banget gitu. Tapi bagian kita adalah fokus mengerjakan kebenaran, fokus memberitakan Injil gitu.
Nah, ya kita kerjakan bagian kita dan Allah akan mengerjakan bagiannya gitu. Nah, artinya juga gitu. Kalau kita lihat di dalam ayat 7, tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya, janganlah berpindah-pindah rumah gitu. Artinya apa? Artinya memang akan ada orang yang menerima, jelas gitu ya. Kita lihat ada mahasiswa yang dibina, nah itu adalah orang-orang yang menerima. Nah, sama seperti tadi, ada juga orang-orang yang menolak gitu. Tapi ketika kita memberitakan Injil, ya, ketika kita memberitakan Injil, fokus kita itu bukan untuk mencari kebutuhan hidup. Nah, ayat ini kupikir bagi hamba-hamba Tuhan yang saat ini menaruh waktu untuk melayani ya, gitu. Seperti pendeta, ya namun kita pun perlu belajar seperti ini ya. Mungkin saja Kevin mendapat jawaban doa untuk menjadi pendeta nantinya gitu kan, dan Monica sebagai misionaris nantinya atau gimana kayak gitu. Nah, fokusnya bukan tentang kita mencari kebutuhan hidup, bukan untuk mencari upah ketika memberitakan Injil gitu. Kita harus mengerti bahwa ketika kita mengerjakan kebenaran, kita mengerjakan bagian yang mulia, memberitakan Injil, Tuhan akan cukupkan gitu. Karena aku percaya sih ketika kita menyerahkan segalanya kepada Tuhan, kita mengerjakan apa yang benar gitu, aku merasakan kepuasan yang daripada Tuhan. Jadi apa yang aku miliki, uang yang aku miliki, sedikit pun itu, tapi aku merasa cukup gitu. Ya berbeda dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Ya pasti akan merasa kekurangan setiap waktunya. Kaya pun tapi akan merasa kurang gitu. Tapi kita memiliki sedikit harta, tapi karena kita punya Tuhan, kita akan merasa cukup gitu. Nah, pelayanan itu bukan untuk mencari nafkah seperti hamba-hamba Tuhan yang saat ini ya. Salah sekali jika pendeta, pembicara itu memberitakan Injil supaya bisa memenuhi kebutuhan hidup. Itu salah. Jelas firman Tuhan mengatakan seperti ini gitu. Tapi ketika melayani, ketika memberitakan Injil, pengorbanan diri itulah kita melayani Tuhan. Jadi segala yang kita punya itu kita persembahkan untuk Tuhan. Nah, terus dibilang gini, tinggallah dalam rumah itu, maka dan minumlah apa yang diberikan kepadamu. Apa yang diberikan kepadamu. Maksudnya kita yang kembali lagi tadi, jangan mengharapkan lebih dari, mengharapkan sesuatu yang lebih diberikan orang kepada kita ketika kita memberitakan Injil. Tidak. Gitu. Tapi kalau kita tidak menerima apa-apa dari mereka, ya tidak masalah. Ya apa yang mereka berikan kepada kita, ya terima gitu. Sama contohnya ya, seperti pendeta, pembicara gitu kan. Ya kita pas memberitakan Injil, kita diberi ucapan syukur dari mereka. Tapi berapapun diberikan kepada kita harus menerimanya. Kita menerimanya dengan benar. Dengan menerima itu dengan merasa suatu hal yang mensyukuri hal itu, dan jangan pula sedikit sekali gitu. Jadinya fokus kita kepada uang itu bukan fokus kita untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, dan ini sangat salah dan sangat-sangat ditegur oleh Paulus di dalam 1 Korintus 9 ayat 14. Gitu, kita bisa buka. Nah, jadi di sini sangat jelas bahwa ketika kita melayani itu pengorbanan diri kepada Allah. Bukan pengorbanan supaya kita mendapatkan sesuatu dari dunia ini, bukan. Tapi kita percaya bahwa ketika kita memberitakan Injil, kita mengerjakan kebenaran, kita akan mendapat
bagian kita dari Allah, bukan dari dunia ini. Nah, adalah kesia-siaan ketika ketika kita mengharapkan sesuatu yang lebih gitu, sesuatu yang lebih dari orang-orang. Ketika kita memberitakan Injil, itu sesuatu yang salah dan kesia-siaan. Nah, terus di dalam ayat 10 dibilang, tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah. Juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah, ini kerajaan Allah sudah dekat. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kalau orang nggak mau mendengar kita, ya udah, it's okay. Jangan merasa sedih, jangan merasa kecil hati, karena jelas firman Tuhan mengatakan bahwa akan ada yang menolak, akan ada juga yang menerima gitu. Tapi tugas kita benar-benar memberitakan Injil, kerjakan. Tapi jangan pula kita bilang gini, oh tugasku memberitakan Injil aja, sisanya aku menyerahkan sama Roh Kudus. Nah, itu benar kalimatnya, tapi akan salah jika kita memberitakan Injil dengan asal-asalan gitu. Dengan tidak melibatkan Tuhan. Itu salah gitu. Jadi kita memberitakan Injil, bagaimana kita terus bergantung sama Tuhan dan sembari berdoa, berjaga-jaga di dalam doa ketika memberitakan Injil, dan bagaimana kita terus berdoa agar Roh Kudus memimpin kita dalam berkata-kata. Dan kita perlu akan pengenalan akan Yesus Kristus lebih dalam lagi, supaya apa? Ya, supaya baik ketika mereka mendengar pengenalan akan Yesus yang sudah kita tahu dan kita imani itu. Gitu. Nah, kita lihat di dalam ayat 12 ini tentang Sodom ya gitu. Kalau kita tahu Sodom itu dikenal sebagai Sin City gitu, sebagai kota dosa yang sering kita dengar kayak gitu. Nah, kota ini kalau kita lihat di dalam ayat 13 kayak gitu ya. Di sini Yesus mengecam beberapa kota gitu. Kembali lagi, kenapa sih ke kota-kota gitu? Karena banyak sekali orang-orang yang masih belum percaya Yesus gitu. Seperti tadi, masih banyak yang berdosa, seperti Sodom masih banyak berdosa. Nah, makanya jelas bahwa Tuhan mengutus ke orang-orang yang berada di lingkungan serigala gitu ya. Jadi maksudnya diutus ke tengah-tengah serigala. Terus di dalam ayat 13 ini, celakalah engkau Korazin, celakalah engkau Betsaida. Nah, katanya kota ini adalah kota yang paling sering melihat mukjizat Allah. Kalau kalian ingat sharing firmanku kemarin, yang ketika mereka ke Genesaret kayak gitu. Awalnya tujuan mereka ke Betsaida. Nah, Betsaida itu kota yang sering juga melihat Yesus melakukan mukjizat gitu. Dan pada saat itu, sekarang pun fokus mukjizat itu ya bukan semata-mata supaya yang sakit menjadi sembuh, bukan yang sakit menjadi sembuh, bukan hanya itu saja, tapi fokus dari mukjizat juga adalah supaya membawa mereka yang melihat, merasakan mukjizat itu, membawa diri mereka ke dalam sebuah yang namanya pertobatan, membawa mereka ke dalam Kristus gitu. Nah, terus ayat 14, akan tetapi pada waktu penghakiman tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu gitu. Ayat ini mengingatkan kita bahwa jika kita benar-benar menangisi dosa-dosa kita gitu, kita manusia yang berdosa ya, jika kita juga
dibekali akan pengetahuan, pengenalan akan Kristus secara terus-menerus gitu, kita memang akan lebih banyak dituntut harus bertobat, harus memberitakan Injil. Itu juga peran kita kayak gitu. Dan bagaimana kita ketika berdosa itu kita benar-benar bertobat dan berkabung, sangat-sangat menyesali apa yang sudah kita perbuat gitu, karena kita mengetahui bahwa dosa itu adalah kekejian bagi Allah, karena dosa itu adalah hal yang tidak disukai oleh Allah kayak gitu. Nah, jadi tanggungan kita akan lebih berat gitu sebagai orang-orang yang menangisi dosa-dosa itu. Gitu. Memang ya itulah sebagai tugas kita gitu. Mengalami sebuah pertobatan dan semakin mengenal Allah setiap hari. Nah, terus di dalam ayat 16, inilah fokus utama kita juga. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku, dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku, dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku, gitu. Nah, ini adalah untuk orang-orang yang diutus, murid yang diutus, kita yang diutus. Ini adalah pesan Yesus untuk kita. Kita yang menuai jiwa-jiwa. Artinya barang siapa yang mendengar kita, ketika kita berbicara, dia mendengar Kristus, dia mendengar Yesus. Gitu. Karena Yesus enggak serta-merta langsung berbicara bla 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 bla, tapi Yesus berbicara melalui orang dan berbicara melalui firman-Nya. Gitu. Ketika orang-orang yang masih belum percaya, pasti akan sulit mereka baca Alkitab gitu. Ya makanya melalui perkataan yang keluar dari mulut kita, dari apa yang kita sampaikan, dari sikap hidup kita, yang kita sebagai Alkitab terbuka bagi mereka, itu supaya mereka melihat Yesus dalam diri kita, supaya ketika kita memberitakan Injil, mereka mendengar Yesus gitu. Nah, dan jangan juga kita menjadi kecenderungan asik, ya aku kesinilah, oh aku ke kota inilah supaya aku diterima gitu. Kita jangan milih-milih. Tuhan sudah, kita sudah ini ya, berada di pelayanan mahasiswa. Tuhan sudah tugaskan kita di mahasiswa USU gitu. Seperti mereka Tuhan utus ke kota ini, kota ini, kota ini. Tuhan mengutus kita di mahasiswa USU, lingkungan USU gitu. Nah, itu jangan gitu. Jika kita melihat ada tuayan, ya mari kita memberitakan Injil di situ gitu. Dan kita juga diingatin sama Yesus, bukan tentang kita diterima, tapi bagaimana kita mengerjakan tugas itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu benar-benar harus kita imani. Kenapa sih kita seringkali merasa bahwa sulit sekali rasanya berbagi Injil ya kan? Kita seperti sibuk-sibuk mengerjakan pelayanan, kita sampai mengabaikan ya Injil gitu. Aku diingetin bahwa pelayanan pun bisa berhala bagi kita. Bisa. Artinya apa? Jika kita mengutamakan pelayanan, kita sibuk di pelayanan, kita bukan mengutamakan Yesus, itu akan menjadi berhala. Sama seperti HP kan. Kalau kita kecenderungan terus bermain HP tapi kita tidak mengalami persekutuan dengan Tuhan, ya HP itu berhala bagi kita gitu. Sama seperti studi pun bisa berhala bagi kita. Jika kita sibuk di dalam studi terus-menerus, ambisius, sampai lupa sama Tuhan, itu akan menjadi berhala juga bagi kita. Jangan sampai kita lupa sama amanat agung. Kabar baik yang diperintahkan Tuhan, kita kerjakan. Gitu. Kita lihat di dalam amanat agung, Tuhan bilang bahwa jadikanlah segala bangsa muridku dan baptislah mereka dalam Bapa, Anak dan Roh Kudus gitu. Nah, itu perintah.
perintah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, gitu. Ketika Tuhan memerintahkan, Tuhan memberikan janji. Apa janji Tuhan melalui perintah itu? Janjinya adalah Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman. Beritakanlah Injil itu, muridkanlah. Maka Tuhan akan menyertai keluarga kita, menyertai studi kita, menyertai sahabat-sahabat kita, lingkungan kita, segala sesuatunya. Tuhan akan menyertai, ada janji yang kita pegang, ada pengharapan yang kita pegang. Nah, harusnya kita tidak perlu takut, sebab kita memiliki pengharapan itu di dalam Tuhan. Nah, terus dibilang di sini, barang siapa menolak Yesus, ia menolak Bapa di sorga. Gitu. Nah, kita jelas bahwa Bapa yang mengutus Yesus, gitu ya. Melalui Yesus kita bisa mengenal Bapa, melalui Yesus kita bisa bersama-sama Bapa di sorga. Gitu ya. Nah, firman ini sungguh mengingatkanku pribadi juga bahwa kita telah diutus ke tengah-tengah serigala. Jadi jika kita adalah domba yang berani, yang mengerjakan tugas itu ke tengah-tengah serigala, kita bisa berdiri di tengah-tengah serigala. Yang berdiri itu bukan kita lagi, gitu. Tapi maksudnya adalah kita diberi kekuatan melalui Roh Kudus yang ada di dalam pribadi kita. Dan pertahankan dan kerjakan kebenaran itu. Dan ini juga bukan tentang upah ketika kita memberitakan Injil, memberitakan kebenaran supaya kita dicukupkan oleh dana-dana yang diberikan kepada kita. Persembahan-persembahan yang diberikan itu sangat-sangat salah. Tapi bagaimana ketika kita memberitakan Injil, itu adalah ketika pengorbanan diri kita yang sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan. Kita pegang, kita imani bahwa Tuhan yang akan cukupkan kita. Mulia yang kita kerjakan ini. Tuhan tidak akan membiarkan kita selalu merasa tidak tercukupi. Tuhan pasti akan cukupkan kita. Bersama Bapa kita akan merasa cukup. Bersama Bapa kita akan mengucap syukur. Bersama Bapa kita akan selalu merasakan yang namanya damai sejahtera. Dan ini juga firman ini mengingatkan kita bahwa bukan tentang kita supaya diterima oleh orang-orang banyak. Jangan juga memilih-milih siapa yang mau diinjili. Gitu. Tapi bagaimana kita fokus untuk mengerjakan kebenaran itu. Dan terus berrelasi dengan Tuhan, Roh Kudus yang memimpin kita dalam menuntun langkah-langkah kita, dalam berbicara, dalam segala sesuatunya. Dan ingat, kita harus merasakan pengenalan akan Tuhan setiap hari. Supaya ketika kita memberitakan Injil, kita memberitakan dengan apa yang sungguh-sungguh, yang memberitakan kebenaran itu yang sungguh-sungguh pengenalan akan Tuhan itu. Gitu. Jangan pula sebagai orang yang memberitakan Injil, inilah aku memberitakan asal suka-suka gitu. Supaya ya asal aku beritakan supaya ya ada data yang aku bawa memberitakan Injil. Jangan. Tapi bagaimana kita sungguh-sungguh mengerjakan itu, mengerjakan pekerjaan yang sangat mulia itu. Amin. Terima kasih.